Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada video kali ini saya ingin update kasus terkait dengan pembubaran ibadah umat Kristiani di gereja di Bandar Lampung. Ketua RT yang arogan, intoleran, masih berani angkat bicara, masih berani-beraninya berbicara atas nama aturan setelah membubarkan ibadah umat Kristiani saudara kita. Setelah dibully oleh ratusan ribu netizen. Sampai detik ini saya ngambil video ini tengah malam, hari Senin tengah malam. Belum ada kabar bahwa yang bersangkutan sudah ditangkap oleh polisi. Ini menurut saya perbuatan yang tidak bisa diampuni. Intoleransi sangat merusak kerukunan antar umat beragama. Merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Menginjak-injak prinsip semboyan kita di dalam berbineka tunggal ika. Oke, ini saya bacakan seperti apa dia suaranya, alasannya membubarkan. Ini ditulis oleh Detik ya. Itu namanya Wawan, Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung. Ia mengakui membubarkan jemaat gereja beribadah. Dia beralasan belum ada izin penggunaan gedung dipakai untuk ibadah jemaat Kristiani. Saya tidak melarang, saya hanya membubarkan karena mereka belum ada izin. Katanya saat ditemui, dikutip oleh Detik Sumut hari Senin. Menurut Wawan, sebelum pembubaran ini sudah ada surat pernyataan dari pihak gereja dan sudah ditandatangani oleh Pendeta Naik Sirgar. Buka gobokmu lebar-lebar, telingamu lebar-lebar. Kamu bayangkan, seandainya saudara-saudara kita sesama muslim tinggal di tempat minoritas muslim, contoh misalkan di Indonesia bagian timur, mereka harus mendirikan masjid dengan prosedur izin yang ketat. Dalam proses izin itu Anda merasa harus melaksanakan sholat Jumat misalkan. Kemudian Anda sholat Jumat di tempat yang bukan masjid atau tempat yang belum mendapat izin mendirikan masjid. Kemudian dibubarkan rame-rame oleh umat non-muslim di sana. Kira-kira kamu perasaannya gimana? Wan, gobokin dibuka. Kira-kira perasaanmu gimana? Kamu sakit nggak sebagai seorang muslim? Umat muslim tak sakit gak kira-kira? Tersinggung gak, marah gak? Ketika kamu sedang sholat Jumat, tiba-tiba dibubarkan oleh umat Kristiani atau umat non-muslim yang lain karena tempat ibadah masjidmu belum mendapatkan izin. Nah, coba bayangkan kalau sikap seperti kebodohanmu, sikap konyolmu ditiru, dibalas oleh umat non-muslim di lain daerah. Tidak hanya oleh umat Islam. Tidak hanya oleh umat Kristiani, mungkin oleh umat agama yang lain. Dengan alasan seperti kamu sampaikan ini, blog. Nah, kamu otakmu tuh jangka pendek. Walaupun mungkin benar belum punya izin, tapi apakah dengan cara begitu kamu menyelesaikan persoalan? Apakah dengan cara membubarkan di tengah-tengah saudara kita umat Kristiani sedang beribadah? Otakmu tuh udah dewasa tapi otakmu otak bajingan tau nggak? Iya, otak bajingan menurut saya. Nggak sanggup menimbang bersikap bijak mana yang lebih baik, mana yang harus didahulukan, ketimbang atas perbuatan yang hendak dilakukan. Mestinya kamu bisa menimbang nih kalau saya begini, kira-kira dampaknya seperti apa, akibatnya seperti apa, baik dalam konteks bernegara, kerukunan umat beragama, konteks ukhuwah watoniyah maupun dalam konteks
ukhuwah Islamiyah. Maka saya sangat sepakat. Sudah banyak sekali suara netizen yang meminta tangkap ini orang. Jangan beri kesempatan. Kalau hanya gara-gara belum mendapatkan izin, kan bisa melalui proses dialog baik-baik, ya silakan. Agar secepatnya diurus. Dan proses itu kan membutuhkan waktu. Nggak harus kemudian gara-gara belum ada izin dibubarkan paksa. Bukan begitu caranya, Mas. Bukankah kita sebagai seorang muslim, umat Islam juga banyak beribadah tidak harus di masjid. Apalagi warga NU biasa mengadakan tahlilan rutin keliling yasinan di rumah-rumah. Apakah itu adalah harus mengajukan izin dulu bahwa rumah itu boleh untuk ibadah? Otakmu, kamu mungkin nggak pernah tahlilan, nggak pernah yasinan, jadi begitu buntu, cendel otaknya. Nggak usah berpikir sehat. Iya. Presiden Jokowi sudah sangat tegas warningnya, sudah saya sampaikan, sudah saya cantumkan di video sebelum ini. Setiap umat beragama dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh konstitusi untuk menjalankan ibadah dengan keyakinannya masing-masing, dijamin oleh undang-undang. Maka hati-hati Anda kalau besok diperkarakan secara hukum, siap-siap aja jadi bui. Dan saya kira polisi tidak boleh membiarkan ini melenggang begitu saja. Dan jangan menye-menye lah aparat kita. Karena ini persoalannya bukan persoalan sepele. Ini bukan persoalan maling ayam. Ya hanya dampak dan akibatnya melibatkan pencuri dan yang dicuri. Tapi ini persoalan toleransi beragama. Ini persoalan bangsa dan negara. Ini syarat. Ini akibatnya kalau meletus sangat berbahaya. Maka kalau polisi menganggap ini remeh, maka polisi juga perlu dipertanyakan. Jangan-jangan banyak polisi yang sudah terpapar seperti apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi beberapa waktu yang lalu. Caranya bagaimana agar ini tidak terulang? Tindak tegas. Jangan kasih kesempatan. Tidak tempat di tanah Nusantara ini untuk orang-orang yang intoleran, orang-orang yang radikal. Orang-orang yang tidak mampu menghargai perbedaan pendapat, perbedaan agama, tidak bisa menerima Bhinneka Tunggal Ika di negeri ini. Kalau tidak mau dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, pergi dari Indonesia. Kalau ingin khilafah, pergi ke Afghanistan, ke Suriah, atau ke negara yang lain. Kalau agar ada puas. Ini Indonesia, negara dengan konsep, dengan prinsip bernegara yang sudah jelas. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang menjamin seluruh umat beragama dijamin kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.